Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Safira Dwi Erlangga NIM 181910310606 dari Prodi Teknik Sipil. Yang kedua yaitu saya sendiri Yoga Ardiansyah NIM 181910501075 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Outline of the topic untuk presentasi perencanaan bisnis yaitu yang pertama pengertian perencanaan bisnis, yang kedua pentingnya perencanaan bisnis, yang ketiga fungsi dan manfaat perencanaan bisnis, yang keempat unsur perencanaan bisnis, yang kelima kesalahan yang ada pada perencanaan bisnis, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk pengertian perencanaan bisnis yaitu perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau yang bisa diartikan sebagai business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Sedangkan menurut Peggy tahun 2000 halaman 131 yaitu perencanaan bisnis adalah suatu cetak biru yang tertulis berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Rencana ini harus dibuat tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk menjaga agar kegiatan bisnis terarah dan fokus pada pencapaian tujuan. Untuk pentingnya perencanaan bisnis yaitu menurut David H. Banks Jr. tahun 1995 yaitu mengatakan seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan. Ungkapan ini benar dari hasil pengamatan para pemilik perusahaan kecil yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strateginya, menggunakan informasi untuk menguji kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali kekurangan-kekurangan dirinya adalah pengusaha yang tidak mengalami kegagalan. Business plan perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan. Ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun business plan, yaitu yang pertama, to solve yourself on the business, yang kedua, to obtain bank financing, yang ketiga, to obtain investment funds, yang keempat, to arrange strategic alliance, yang kelima, to obtain large contracts, yang keenam, to attract key employees, yang ketujuh, to complete merge and acquisitions, dan yang terakhir yaitu to motivate and focus your management team. Untuk selanjutnya, 3 tujuan menyusun business plan yaitu yang pertama, menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Anda yakin akan keberhasilan usaha itu dan Anda juga harus meyakinkan orang lain bahwa tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan Anda. Adanya bantuan kerjasama dari berbagai pihak, maka diharapkan usaha Anda akan maju dengan pesat. Bantuan yang diharapkan itu antara lain berupa pinjaman melalui bank atau pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial. Yang kedua yaitu mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan, misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan masuk barang untuk perusahaan Anda ataupun perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang memberikan pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan Anda. Yang ketiga yaitu business plan juga dapat mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan Anda. Mungkin saja Anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan Anda. Namun, Anda harus berhati-hati menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan Anda yang baru berdiri. Sekian, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Safira. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari perencanaan bisnis. Yang pertama adalah wadah untuk menampung rencana bisnis. Yang kedua adalah alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan. Yang ketiga adalah menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha.
Yang terakhir adalah memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam mewujudkannya menjadi perusahaan yang nyata. Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan perencanaan bisnis yaitu agar dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang akan membacanya, yaitu investor, pembarkan, pelanggan, konsultan, pemerintah, dan pihak lain yang terkait. Perencanaan bisnis harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat, terutama dalam mewujudkannya gagasan merintis berdirinya perusahaan. Sebuah perencanaan bisnis harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana, yaitu perencanaan bisnis harus memuat sesuatu rencana berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. Yang kedua adalah usulan, yaitu perencanaan bisnis harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu hal-hal yang dimuat dalam perencanaan bisnis harus disusun mulai dari yang sifatnya makro sampai yang bersifat mikro, atau yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus atau spesifik. Yang terakhir adalah tentatif, yaitu isi dari perencanaan bisnis masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan bisnis tersebut. Nah, sekarang kesalahan yang ada dalam perencanaan bisnis. Yang pertama adalah menunda pembuatan rencana bisnis, di mana kebanyakan pemilik bisnis ini membuat rencana bisnis hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain, kecuali jika bank atau investor meminta suatu rencana bisnis, maka tidak pernah ada rencana dalam bisnis mereka. Yang kedua adalah hal-hal non-formal dalam arus kas. Kebanyakan orang-orang memikirkan laba daripada uang tunai. Saat Anda membayangkan suatu bisnis baru, Anda berpikir tentang biaya pembuatan produk, bagaimana Anda bisa menjualnya, dan berapa laba per unit yang akan diperoleh. Lalu, gagasan yang terlalu tinggi. Jangan menaksir terlalu tinggi pada pentingnya ide. Anda tidak memerlukan suatu ide besar untuk memulai bisnis. Anda hanya memerlukan waktu, uang, ketekunan, dan akal sehat. Hanya sedikit bisnis sukses yang didasarkan seluruhnya pada ide baru. Dilanjutkan yaitu ketakutan. Membuat suatu perencanaan bisnis tidaklah sesulit yang Anda pikirkan. Ada beberapa buku bagus untuk membantu mencari mentor, ikut seminar, sekolah bisnis, ikut komunitas bisnis. Adalah cara-cara lain untuk memperoleh tambahan ilmu dalam membantu penyusunan rencana bisnis. Kemudian, penentuan tujuan yang tidak jelas. Tinggalkan kata-kata bisnis yang samar dan tidak berarti, misalnya menjadi yang terbaik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sasaran rencana adalah hasilnya. Dan untuk mendapatkan hasil, Anda memerlukan usaha yang berkelanjutan atau terus-menerus dan yang spesifik. Kemudian, tidak fokus. Buatlah rencana Anda sesuai dengan maksud dan tujuan dari bisnis yang Anda jalankan. Rencana bisnis dapat bermacam-macam. Terkadang hanya berisi rencana menjual sesuatu, ide bisnis baru, atau rencana keuangan, atau rencana pemasaran, dan lain-lain. Lalu prioritas yang lemah. Ingat, fokus merupakan suatu strategi dan kekuatan bisnis. Buatlah prioritas dalam bisnis Anda. Buatlah list apa saja yang menjadi prioritas dan hal apa yang Anda harus lakukan dalam bisnis Anda. Disesuaikan saja dengan tujuan yang ingin Anda capai. Kemudian membuat proyeksi yang kurang tepat. Pertumbuhan awal usaha umumnya berjalan sangat pelan. Jadi, dalam menyusun rencana finansial di mana akan berhubungan dengan rencana penjualan, Anda sebaiknya memproyeksikannya secara natural, tidak terlalu berlebihan namun tidak terlalu rendah. Karena proyeksi berlebihan akan berakibat pada kendurnya percaya diri bila hal tersebut gagal atau tidak sesuai, dan sebaliknya proyeksi yang terlalu rendah akan mengakibatkan bertambahnya rasa pesimis. Jadi kesimpulannya adalah rencana bisnis sangat perlu disusun karena merupakan legitimasi dari sebuah usaha yang akan didirikan, di mana rencana bisnis yang dibuat bertindak sebagai perangkat pemegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan
untuk memulai usaha baru. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, pemodelan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Rencana usaha memuat nama perusahaan, lokasi, komoditi yang akan diusahakan, konsumen yang akan dituju, pasar yang akan dimasuki, partner yang akan diajak kerjasama, personil yang dipercaya,